Halo, selamat datang di Sepodcastra, sebuah podcast dari Sevira. Terima kasih sudah mampir dan persiapkan dirimu untuk ditampar tanpa memar. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertamaku. Oh iya, gimana kabar kalian? Quarantine masih aman? Semoga aja kita termasuk orang yang diberi kekuatan. Setelah berpikir beberapa kali nih, akhirnya dengan sangat deg-degan, aku memberanikan diri untuk memulai podcast ini. Kemarin sempat bikin story sih, dan alhamdulillah banyak yang iyan aja. Nggak banyak sih sebenarnya, kurang dari 10 orang. Dan di podcast pertamaku ini, yang bakal dibahas adalah problematika sejuta umat yang akhir-akhir ini sering kita dengar setiap hari. Yep, insecurities. Insecure adalah sebuah keadaan di mana kita merasa tidak percaya diri sama kita sendiri atau simpelnya sih minder. Aku tahu pasti kalian pernah mengalami yang namanya insecure. Insecure terjadi ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurut mereka lebih. Sebenarnya sih ekspektasi yang membuat mereka jadi demikian, karena kenyataannya berbeda. Kadang insecure juga terjadi ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang kita capai. Kadang gak merasa puas itu baik, karena ketidakpuasan itu kita bakalan effort untuk dapetin apa yang kita mau. Dan proses yang kita jalanin itu yang membentuk kepribadian baru yang lebih gigih dari kita dan mungkin menghadirkan motivasi dari itu. Tapi dari itu semua tetap buruk, karena ketidakpuasan itu kita gak bisa mensyukuri apa yang udah kita dapat. Kadang sampai menghalalkan segala cara biar bisa dapetin apa yang kita mau. Sampai gak mikir dampaknya buat kita sendiri. Stres, depresi, dan hari-hari kita akan dipenuhi sama hal-hal negatif. Dimana ketika kita ngelihat hal yang baik nih, yang kita lakukan bukan seneng sama hal itu. Padahal hal baik loh. Yang terjadi adalah kita akan membandingkannya dengan diri kita lagi, membandingkannya lagi, gak akan ada habisnya. That's why positivity was so important. Oke. Membandingkan itu boleh sebenarnya, tapi jangan overload. Coba kalian bandingin keadaan kalian dengan orang-orang di bawah kalian. Bandingin keadaan kalian dengan orang-orang yang untuk makan harus berpeluh, sedangkan kita diberkahi mampu mengisi perut hingga penuh. Mereka yang memandang keluarga sebagai kebersamaan yang keruh, dengan kita yang keluarganya masih utuh, masih belum cukup kah? Misal nih, ketika kita mau upload sebuah story, pasti kita punya ekspektasi. Wah, kira-kira nanti respon orang-orang gimana ya? Story gue bikin gini biar orang-orang gini dan bla bla bla. Dengan realitanya, ketika no one care, disitulah insecurities work. Just like this, insecurities mean we are haven't accepting all of what we have. Jadi kita tuh mempublikasikan sesuatu bukan karena keinginan kita, tapi dari ekspektasi kita sama penilaian orang lain. Kan kita ngepost something, pasti ada alasannya. Kadang ya biar orang dapat ilmu, biar orang lain tahu aktivitas kita, atau mungkin kita mau cari respon dari mereka. Dan ekspektasi kita itu tinggi. Ketika realitanya rendah atau jauh dari itu, maka kita akan merasa minder. Dan nobody's perfect, gak ada yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan bandingin warnamu sama warna orang lain. Setiap orang udah diatur sedemikian rupa sama Tuhan. Entah fisiknya, jalan hidupnya, keadaannya, jodohnya, atau takdirnya gimana, itu sesuai dengan perjalanan hidup mereka. Kita gak bisa salahin takdir. Kita gak bisa milih di keluarga seperti apa kita dilahirkan, di kehidupan sebaik apa kita akan berjalan. Jadi ya, be whatever you are. Don't ever afraid to express yourself. Jangan pernah takut untuk mengekspresikan dirimu. Karena apapun yang kita tunjukkan, entah baik atau buruk, bakal kembali ke kita. Jadi, catch the point. Tangkap kunci utamanya untuk fight insecurity, untuk melawan insecurity adalah bersyukur atas apa yang kita punya.
Semuanya terjadi dengan alasan yang sudah-sudah buat pelajaran. Kebanyakan kasus insecure yang aku dengar dari temanku, beberapa sih, mereka bilang mereka itu takut untuk memulai. Mereka pun mikir, kalau dia bisa kenapa aku enggak, kalau dia berani kenapa aku enggak. Pemikiran itu udah baik loh. Dengan berpikir demikian, berarti kalian punya tekad, dan akan lebih baik kalau kalian mewujudkannya lewat aksi. Dan kemarin tuh aku barusan baca quotes dari Positive Vibes. Jadi quotesnya itu intinya bunyinya begini: Don't wait to be great to start, but start to be great. Artinya tuh jangan nunggu baik untuk memulai, tapi mulailah agar kamu jadi baik. Sesimpel itu kan. Dari semua poin di atas, semua orang wajar untuk insecure. Siapapun bisa insecure, tapi jangan jadikan insecure itu berlebihan. Insecure lah sewajarnya dan bersyukur sebanyaknya. Kita udah sering dengar quotes ini kan? Kalian tahu gak? Maudy Ayunda yang lulusan Oxford dan sekarang di Stanford aja masih insecure. Kalian tahu gak insecure dengan apa? Dengan 10 juta followers dia. Apalagi kita yang kayak gini, wajar banget. Tapi dia menutupi itu semua dengan tetap optimis for what she dream of. Dia bilang gak apa-apa kalau kamu saat ini belum punya tujuan, tapi yang penting kamu masih berani untuk berjalan. Semua yang kita terima itu tergantung bagaimana kita menghadapinya. Dan jangan pernah takut untuk menebar kebaikan, mau orang komen apapun, mau nyinyirin, mau kalian digimanain, apapun yang kita tebar hal positif akan selalu balik ke kita. Dan apapun yang kita tebar itu akan selalu ada hal positif yang bisa kita ambil, yang kita bisa jadikan pelajaran. Ketika kita berniat untuk berbuat baik dan yang kita takutkan adalah hujatan orang lain, kamu harus ingat bahwa selalu ada support di sekitar kita. Akan selalu ada. Kayak gini, kamu kan motivasi buat melakukan hal baik itu, kenapa harus takut sama hujatan, sedangkan tujuan utama kamu kan buat kebaikan. Jadi gak usah takut gitu. Coba, gimana cara terima kasih kalian dengan orang-orang yang support kalian? Masa kalian lebih peduli ke orang yang bikin kalian down dibanding support system kalian? Masa iya kalian lebih dengerin orang yang gak ngerti hidup kalian sepenuhnya dibanding mereka yang udah berusaha ngertiin kalian? Apapun yang kita tanam adalah yang kita tuai. Yakin dengan itu. Tuhan juga selalu bersama kita. Jadi syukuri apa yang kita punya. Usahakan hal sebaik mungkin. Jangan jadi yang terbaik, tapi jadi sebaik-baik manusia. Ingat, nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Semua butuh proses untuk mencapai hasil. Dan yang benar-benar berharga adalah prosesnya, bukan hasilnya. Belajar menghargai orang lain, jangan terlalu menghakimi mereka. Berterima kasih untuk apapun itu, entah hal baik ataupun buruk. Berpikir positif dan lihat hal baik dalam segala hal. Ingatkan diri kalian ketika kalian mau mengeluh. Dan yang terpenting adalah selalu bersyukur. Mungkin semua itu belum sepenuhnya menghapuskan insecurity, tapi akan menciptakan jiwa kalian yang lebih berani. Enough for today. See you in the next set podcastra. Have a good day and enjoy.